Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah terjemah Al-Quran yang diampu oleh Bapak Dr. Ali Muhammad Zainal Abidin MA tentang metode terjemah Al-Quran 40 jam Istiqlal. Penjelasan ini akan disampaikan oleh Rizky Amalia dengan NIM 210103020023, Siti Salbia dengan NIM 210103020024, dan yang terakhir adalah Siti Fatimah dengan NIM 210103020071. Di Indonesia sudah banyak sekali metode-metode terjemah Al-Quran yang dirumuskan oleh berbagai kalangan, yang berguna untuk mempermudah masyarakat, baik di kalangan dewasa maupun anak-anak, dalam memahami makna Al-Quran. Salah satunya adalah metode 40 jam Istiqlal. Metode terjemah Al-Quran 40 jam Istiqlal merupakan metode yang dilaksanakan sebagai upaya penggerak dalam memahami dan mengkaji Al-Quran dengan metode yang mudah, sehingga para peserta dapat menguasai suatu kajian materi tertentu di setiap jenjangnya yang dapat ditempuh dalam alokasi waktu 40 jam pelajaran sesuai dengan nama metode ini. Baik, masuk kepada pembahasan pengertian terjemah Al-Quran. Secara bahasa, terjemah artinya menerangkan dan menjelaskan, sedangkan menurut istilah adalah pengungkapan suatu pembicaraan dalam bahasa lain. Maka, jika kita sandingkan kata terjemah dengan Al-Quran, memiliki makna mengalihkan bahasa Al-Quran ke bahasa lain. Terjemah sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, terjemah secara harfiah, dan yang kedua, terjemah secara tafsiriyah atau maknawiyah. Yang pertama maksudnya adalah terjemah secara harfiah atau penerjemahan dengan memperhatikan kosakata yang ada dalam Al-Quran. Lalu kata tersebut dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia persis sebagaimana arti yang dikandung ayat atau kosakata pada Al-Quran tersebut. Sedangkan terjemah tafsiriyah atau maknawiyah yaitu memperhatikan redaksi kata atau kalimat yang ada pada Al-Quran yang ingin diterjemahkan, yang mana ia memahami makna yang terkandung dalam kata atau kalimat, kemudian mengungkapkannya dalam bahasa Indonesia sesuai makna yang dikehendaki, walaupun kadang-kadang bisa berbeda dengan arti kata tersebut. Terjemah Al-Quran metode 40 jam Istiqlal sendiri pertama kali dikembangkan oleh salah satu lembaga yang ada di Surabaya atau LPIK Surabaya pada tanggal 15 Maret 1993 dengan dilatar belakangi keinginan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Indonesia terhadap Al-Quran. Upaya yang dilakukan untuk mengajak masyarakat dalam memperkenalkan metode ini dengan menyebarkan brosur tentang program terjemahan Al-Quran 40 jam dan membuka pendaftaran metode ini. Selanjutnya, metode penerjemahan Al-Quran, metode 40 jam Istiqlal. Dalam metode ini, ada cara belajar yang digunakan dalam mendalami metode ini. Yang pertama, para peserta dibagi dalam kelompok-kelompok belajar yang terdiri minimal 19 orang, maksimal 27 orang. Dikelompokkan berdasarkan kemampuan membaca Al-Qurannya, yang mana bisa lancar dan yang lancar masing-masing disendirikan. Yang kedua, yaitu pertemuan dilakukan seminggu sekali selama 90 menit ditempuh 20 pertemuan atau kira-kira selama 5 bulan. Lalu dalam pertemuan ini, kegiatan belajar mengajar selama 90 menit terdiri dari muqaddimah, pembukaan, termasuk apresiasi selama 10 menit, materi utama yang disampaikan dalam waktu 35 menit, dan evaluasi selama 40 menit. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan ataupun penutup selama 5 menit. Pertemuan dilakukan seminggu sekali selama 90 menit dengan 20 kali pertemuan. Lalu kegiatan ini dibimbing menerjemahkan secara bergiliran satu demi satu peserta, sementara yang lain memperhatikan dan menyimaknya. Dan dilengkapi dengan media pembelajaran yaitu panduan kurikulum dan kamus Al-Quran.
Sistem pembelajaran metode CBSA yang diaplikasikan dengan konsep Training of Trains, program terdiri dari 4 tingkatan, yaitu tingkat dasar, menengah, atas, dan tinggi. Maka para peserta dapat menentukan pilihannya sesuai dengan kemampuannya. Maka program ini juga merupakan kajian Al-Quran sekaligus dengan bahasa Arabnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode 40 jam Istiqlal ini, kelebihannya adalah bagi peserta akan meningkatkan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Bagi umat, akan memperkuat ikatan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan dari segi pemerintah sendiri, akan menunjang pembangunan bidang mental dan spiritual serta membina sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Sedangkan kekurangan dari metode 40 jam Istiqlal ini adalah kurangnya kualitas, dalam artian materi, metode, instruktur, dan waktu penyajiannya perlu lebih ditingkatkan kualitasnya. Untuk lebih meningkatkan masyarakat dalam mengikuti program terjemah ini, hendaknya juga dirancang atau didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat atau peserta tidak merasa bosan dalam mengikuti program ini. Sebagai salah satu metode dakwah alternatif juga, sebaiknya program ini harus benar-benar mampu menyentuh masyarakat atau pesertanya. Kiranya itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari metode terjemah Al-Quran 40 jam Istiqlal. Baik, itu tadi penjelasan mengenai metode 40 jam Istiqlal. Sekian dari kami, ada baiknya datang dari Allah dan ada kurangnya datang dari kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.